Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Nindoro Putri Jasmine dengan NIM 2011-7005. Saya dari Universitas Trilogi, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video animasi pembelajaran ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Materi yang akan sampaikan yaitu mengenai strategi dan metode pembelajaran tematik. Untuk mengetahui materi lebih dalam, mari kita simak video berikut ini. Materi yang pertama yaitu ada makna strategi dan metode pembelajaran. Strategi ini sendiri yaitu strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian dari metode yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran mengandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pembelajaran ini masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan tersebut. Dilihat dari strateginya, strategi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu Exposition Discovery Learning dan Group Individual Learning. Ditinjau dari cara penyajian dan pengelolaannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran dedukatif. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun atau dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, strategi pembelajaran yaitu a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Terdapat beberapa metode pembelajaran untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu diantaranya pertama, ceramah, kedua, demonstrasi, ketiga, diskusi, yang keempat, simulasi, kelima, laboratorium, keenam, pengalaman lapangan, ketujuh, brainstorming, kedelapan, debat, dan yang kesembilan, simposium. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dengan contoh, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik, meskipun terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik, meskipun dalam koridor metode yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran, terbagi menjadi 8, yaitu pertama, strategi pembelajaran ekspositari, yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, keempat, strategi pembelajaran kooperatif, kelima, strategi pembelajaran afektif, keenam, strategi pembelajaran kontekstual, ketujuh, strategi pembelajaran aktif, dan yang terakhir, strategi pembelajaran kuantum. Selanjutnya, materi mengenai prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada penjajakan. Pada langkah ini dilakukan kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama, menetapkan tingkatan kelas, kedua, menetapkan aspek perkembangan sesuai tingkatan kelas yang dipilih, ketiga, menetapkan kompetensi dasar dan indikator yang potensial dan ada keterkaitan konsepnya, yang keempat, memasukkan kompetensi dasar ke dalam yang pertama tema, kedua, indikator dan tujuan pembelajaran, ketiga, cakupan hasil pembelajaran yang memuat aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan yang keempat, taksiran waktu belajar.
Yang kedua, penstrukturan. Pada langkah ini yaitu yang harus disusun. Yang pertama, menyusun kerangka struktur penyatu kaitan, konsep kunci, dan cakupan aspek hasil belajar yang dapat dimodelkan seperti jala-jala. Yang kedua, mengidentifikasi yaitu konsep-konsep kunci aspek perkembangan anak, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, bentuk kegiatan belajar peserta didik, sumber dan media pembelajaran, lokasi pembelajaran seperti ruang dan suasana, yaitu produk yang diharapkan sebagai hasil belajar, fisik, perilaku, maupun sifat yang lainnya, dan menelaah kerangka struktur dan hasil identifikasi untuk mendapatkan konteks dan judul tema atau isu dan masalah, dan cakupan tujuan, kegiatan, materi, dan proses secara utuh dalam kurun waktu yang telah ditaksir. Yang ketiga, ada perancangan model pembelajaran tematik. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan yaitu perencanaan skenario, dan yang kedua pengemasan skenario. Yang keempat, uji coba model atau penggunaan model dalam pembelajaran. Untuk langkah-langkah di metode ini, yang pertama, menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian. Yang ketiga, memilih atau menetapkan tema ataupun topik pemersatu. Yang keempat, membuat matriks atau bagian hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Yang kelima, merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Keenam, menyusun silabus pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Materi selanjutnya yaitu model, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran tematik. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi ahli ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai atau value, serta membangun karakter atau karakter building peserta didik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Pada dasarnya, pembelajaran tematik terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Selanjutnya, materi mengenai contextual teaching and learning dalam tematik. Yang pertama, ada contextual teaching and learning. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks pribadi, sosial, dan kultur. Sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Yang kedua, ada pembelajaran tematik. Tematik ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu atau integrated instruction yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif, menggali dan menemukan konsep keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu pembelajaran terpadu atau tematik menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa, baik aktivitas formal maupun informal, meliputi pembelajaran inquiry secara aktif sampai dengan penyerapan pengetahuan dan fakta secara pasif, dengan memperdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantunya mengerti dan memahami dunia kehidupannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.